Where Jesus bled and died for me, I see his wounds, his hands, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound and drenched in tears, they laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah still and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Then on the third, at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Shall return in robes of white, the blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face.
Kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah kita dengan kasih karunia daripada Tuhan. Dan biar kasih Tuhan turun atas kita semua. Tengadahkan tanganmu dan terimalah anugerah Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang senantiasa setia dengan apa yang dikerjakannya dan yang tak pernah meninggalkannya. Karena itu turunlah atas sekalian semua anugerah dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar semuanya? Anak-anak muda yang saat ini ada di rumah. Kami sangat bersuka cita pada saat ini karena kita dapat kembali bertemu lagi walaupun tidak secara langsung, walaupun secara online. Kita kembali lagi ketemu di Natal YFC 2020. Puji nama Tuhan, kami sangat bersuka cita dan kami harap teman-teman di rumah juga saat ini sehat semuanya, dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Yang semangat hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, boleh lambaikan tangannya? Puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Unto the Lord, all the praises I sing, amen, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. Mari sama-sama katakan all the glory. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. All the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. One more time, sing it out. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give, forevermore. All the glory, all the honor, all the honor to the one and only Jesus. Be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. To the name of God. To the name of God. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus.
Kami sangat berapi-api saat ini Tuhan, untuk menyorakan suara kami, memuji dan meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami siap Tuhan, hati kami pun siap untuk menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan, amin. Shalom. Sekali lagi, shalom. Boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita sama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Katakan, dari pulau dan benua. Woo! Yes. Kita mau sambut Sang Raja. Amin. Dari pulau dan benua
bersatu dengan firman-Mu. Dalam ciptaan Kau sediakan kemegahan kuasa-Mu. Sungguh indah nama-Mu, sungguh indah nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh indah nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh indah nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan, Kau tinggalkan surga untukku dan nyatakan hadirat-Mu. Dosaku tunduk dalam katakan kasih-Mu. kami milik-Mu Tuhan. Ku milik-Mu selamanya. Sungguh ajaib nama-Mu, sungguh ajaib nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh ajaib nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh ajaib nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh indah nama-Mu. Tiada duanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh indah. Mau tak berkuasa mengalahkan-Mu. Kau bukan keangkuhan dosa. Surga bersorak memuliakan-Mu, karena Engkau telah bangkit. Kau tak terbandingkan, Kau tiada duanya. Selamanya Kau bertata. Tetap Kau berjaya. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu, oh Yesus Kristus Raja. Sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, amin. Tiada seperti Kau tiada duanya. Selamanya Kau bertata. Kau yang berjaya, Kau yang berkuasa, nama di atas segala nama. Sungguh besar nama-Mu, sungguh besar nama-Mu, oh Yesus Kristus Rajaku. Sungguh besar nama-Mu, tiada seperti-Mu. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Sungguh besar nama-Mu, nama-Mu Yesus. Saat ini kami nyatakan sekali lagi Tuhan, sungguh indah nama-Mu Yesus.
Sebab tiada hentinya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Tiada hentinya kami mau memuji nama-Mu. Sebab Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata atas kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, kami mau siapkan hati kami untuk menerima pesan dari kelahiran-Mu hari ini Tuhan yang kami rayakan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan anak-anak-Mu, sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal kepada kalian semua anak pemuda GPI Philadelphia. Tuhan memberkati masa muda kalian dan biarlah melalui Natal ini ada sukacita yang besar yang Tuhan berikan dan ditambahkan kebahagiaan kepada kalian semua. Tuhan memberkati. Pada kesempatan hari ini di hari Natal kaum muda ini, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat yang ke-19. Lukas 2 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Kami bersama-sama bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini ya Tuhan, ketika kami sudah membaca firman-Mu, berikan kepada kami hikmat-Mu supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berita Natal pada malam hari ini berkenaan dengan seorang pribadi yang bernama Maria, yang biasa dipanggil Bunda Maria. Sebagai kaum muda kita perlu belajar dan menjadi seperti Maria. Bukan berarti anak-anak yang cowok terus pakai rok dan ganti nama Maria ya. Tetapi kita akan melihat dari pribadi Maria, cara berpikir Maria, pola berpikir Maria. Kalau di dalam Lukas pasal 2 ayat 19 tadi dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu. Perkara yang mana? Pada waktu itu para gembala datang. Ya, setelah para gembala itu mendapatkan kabar berita sukacita dari para malaikat, maka disuruhnyalah para gembala pergi untuk menjumpai Maria, Yusuf dan Yesus. Dan pada waktu sudah sampai di sana, mereka bersukacita dan mereka membicarakan tentang apa yang disampaikan malaikat-malaikat itu kepada mereka. Mereka bersaksi bagaimana para malaikat itu menyatakan bahwa Yesus, bayimu ini loh Bunda Maria, dia adalah juru selamat dunia, dia adalah juru selamat untuk kami. Dan bahkan di dalam peristiwa itu mereka sampaikan bahwa para malaikat memuji-muji Tuhan. Para malaikat bernyanyi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan pada saat mereka menyampaikan kabar gembira itu. Para gembala menyampaikan betapa bahagianya mereka, betapa bersyukurnya mereka mendapatkan kabar itu. Dan secara otomatis mereka menyadari, mereka mengakui, mereka menghormati kehadiran Tuhan Yesus yang pada waktu itu masih bersama Maria dan Yusuf, masih kanak-kanak. Tapi mereka menyampaikan, menyaksikan ini anakmu ini benar-benar dari Allah. Karena kami pun diberi kabar oleh para malaikat yang luar biasa. Sehingga di dalam ayat 18 di sana dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Semua heran, semua terheran, loh kok bisa ya? Tuhan berbicara kepada para gembala, malaikat, bahkan malaikat-malaikat banyak berbicara kepada mereka dengan suatu peristiwa yang dahsyat dan besar itu. Semua heran dikatakan. Tetapi dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Kalau berbicara tentang Maria, di sini ada berarti Maria itu adalah seorang yang dipakai Allah menjadi ibu Yesus. Ibu Yesus yang artinya adalah ibu dari Allah sendiri yang turun di dalam dunia. Itu adalah sebuah peristiwa penting, itu sebuah peristiwa yang luar biasa, dan itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa. Sebuah kepercayaan besar yang Allah berikan kepada Maria. Maria diberi kepercayaan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan ini, banyak hal dan setiap orang itu pasti mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan pasti berikan, kepercayaan yang Tuhan berikan pada setiap insan manusia. Terlebih kalian anak-anak muda Tuhan. Namun sebelumnya kita akan melihat, ketika Maria diberi kepercayaan oleh Tuhan, apa sikap Maria? Bagaimana sikap Maria? Dikatakan yang pertama tadi, Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Menyimpan, di sini bukan menyimpan luka hati, bukan menyimpan rasa dendam, bukan menyimpan kepahitan, tetapi menyimpan segala bentuk kepercayaan yang sebenarnya sudah diberikan kepadanya, yang diembannya, yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Peristiwa-peristiwa itu disimpan di dalam hatinya. Dan ini menunjukkan bahwa Maria itu ada kerendahan hati di situ. Dia tahu bahwa dia itu terpilih. Dia tahu dia itu dihargai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan. Tetapi Maria itu penuh kerendahan hati. Dia tidak merasa menjadi anak yang paling penting. Dia tidak merasa orang menjadi anak yang paling hebat. Dia tidak merasa menjadi orang yang paling suci di antara yang lain. Dia tidak merasa menjadi orang yang paling dipakai Tuhan. Dan satu hal lagi yang adalah sikap dari Maria. Ketika menerima akan kepercayaan Tuhan. Kalau kalian bisa baca dalam Lukas 1 ayat 3, di sana dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ini satu bentuk kerendahan hati. Maria bukan anak yang suka protes kepada Tuhan. Maria bukan anak yang suka menolak panggilan Tuhan. Yang suka tawar-menawar dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Tetapi Maria adalah anak yang mau menerima setiap kepercayaan yang diberikan Tuhan. Dia tidak menolak. Dia tidak menawar-nawar. Tapi dia menerima kepercayaan Tuhan itu. Luar biasa. Sekalipun yang namanya kepercayaan itu pasti ada resiko yang ditanggungnya. Sebagai seorang perawan, sebagai seorang gadis pada waktu itu dia harus mengandung. Dia harus mempertaruhkan masa mudanya untuk misi daripada Tuhan hadir di dunia. Sebuah pengorbanan yang dia siapkan untuk Tuhan. Sebuah pengorbanan untuk menerima setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Jadi dalam setiap kepercayaan pasti ada resiko. Dan Maria mau mengambil resiko itu. Dia mau menerima. Artinya ketika seseorang mau menerima kepercayaan yang Tuhan berikan, dia juga mau bayar harga. Dia mau ambil resikonya. Bagaimana dengan anak-anak muda zaman sekarang? Bagaimana dengan kalian hari ini? Apakah kalian juga memiliki hati, memiliki sikap hidup seperti Maria?
Pada saat Tuhan mempercayakan sesuatu kepadamu, pada saat Tuhan mempercayakan pekerjaan kepadamu, pada saat Tuhan mempercayakan segala sesuatu, apapun itu di dalam kehidupanmu, apakah engkau menjadi orang yang mau menerima tanpa harus tawar-menawar dengan Tuhan? Tanpa harus menolak dengan Tuhan, tetapi yang bisa katakan, ya Tuhan, aku ini hamba-Mu, aku menerima apa yang Kau katakan, aku mau menerima apa yang Kau kepercayakan di dalam hidupku. Itulah Maria, seorang yang nampak lebih santai dalam hidupnya. Dikatakan dia menyimpan segala peristiwa, perkara-perkara besar, kepercayaan besar yang Tuhan taruh dalam hidupnya, dia simpan dalam hidupnya. Dia lakukan, dia terima itu dengan segala bentuk resikonya. Hari ini apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Apakah kau menerimanya? Apakah kau mau menerima kepercayaan yang daripada Tuhan? Menerima kepercayaan dari Tuhan. Kalau Maria ini melihat apa yang Tuhan percayakan kepadanya, itu dilihat sebagai sebuah anugerah, sebuah berkat, bukan sebuah beban. Ketika Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidupmu, lihatlah itu sebagai berkat, amin. Bukan menjadi beban, bukan sebagai beban, tetapi sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Sekalipun harus ada resiko yang kau tanggung. Luar biasa ketika Tuhan mau mempercayakan sesuatu kepada kita. Sebenarnya siapa sih kita? Sehingga Tuhan mempercayakan sesuatu dalam hidup kita. Tapi pada hari ini ketika Tuhan mungkin ingin memberikan kepercayaan kepadamu, yang pertama, terimalah dengan sukacita. Terimalah setiap kepercayaan Tuhan itu sebagai berkat dan bukan beban. Karena ketika kita melihatnya sebagai beban, maka kita akan menjadi orang yang akan jadi anak Tuhan itu kayaknya berat banget. Tapi ketika kita melihat itu sebagai berkat, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, itu akan menyenangkan dan membuat hati kita sukacita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kemudian yang kedua, di situ dikatakan bahwa dan ia merenungkannya. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Yang kedua adalah dan merenungkannya. Maria suka merenungkan perbuatan Tuhan itu. Orang yang seperti ini akan dapat lebih mawas diri. Orang yang senang merenungkan perbuatan Tuhan, dia akan bisa melihat mawas diri dan dia bisa introspeksi diri di dalam kehidupannya. Dan orang yang senang merenungkan perbuatan Tuhan, dia akan lebih bisa menghargai setiap kepercayaan dari Tuhan. Ada orang bisa mau menerima, sudah sampai kepada titik menerima kepercayaan dari Tuhan, diterima, ya Tuhan. Tetapi dia tidak bisa menghargai kepercayaan itu. Bahkan ketika sudah menghargai itu, Maria ternyata bukan hanya sampai titik menghargai, tetapi Maria juga lebih kepada mau menjaga setiap kepercayaan Tuhan. Perhatikan saja, kalau Maria tidak mau menjaga setelah melahirkan Yesus, udahlah Tuhan Yesus, udahlah Tuhan, ini bayinya biar diasuh saja ya sama orang lain ya. Aku udah capek, aku nggak mau, aku sudah mau melanjutkan aja lah hubunganku sama Yusuf jadi suami istri yang ini yang biasa-biasa aja. Aku mau jadi anak Tuhan yang biasa-biasa aja, udahlah cukup. Kenapa kami harus membesarkan Yesus? Maria tetap menjaga kepercayaan Tuhan. Maria tetap melindungi Yesus, bayi Yesus itu bertumbuh dewasa.
Maria menjaganya sampai pada waktunya Yesus harus mati di kayu salib. Maria menjaga kepercayaan dari Tuhan itu sampai selesai. Menjaga, melakukan setiap kepercayaan dengan penuh tanggung jawab, itu Maria. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, merenungkan perbuatan Tuhan. Kalau sekarang ini seringkali yang terjadi dalam hidup orang adalah banyak orang hanya sampai kepada menerima kepercayaan Tuhan. Mau menerima, tetapi tidak bisa dan tidak mau menjaga, tidak mau bertanggung jawab sampai selesai. Yang dibutuhkan di dalam hidup ini, yang dibutuhkan Tuhan untuk mengerjakan, untuk membantu Tuhan, misi-misi daripada Tuhan, adalah bagaimana kita juga turut menjaga dan bertanggung jawab sampai selesai. Jadi anak Tuhan, pemuda-pemuda Kristen harus menjadi pemuda-pemuda yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin ya. Kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Dalam hidup ini banyak orang bisa menerima kepercayaan, tetapi banyak orang hanya sampai di setengahnya saja. Dia tidak bisa menyelesaikan. Dia tidak bisa bertanggung jawab sampai selesai. Nyerah di tengah jalan, tidak mau, atau mungkin dengan banyak hal, dengan banyaknya resiko, dia mungkin malas lagi. Tetapi hari ini kita belajar dari Maria, seorang gadis, seorang perempuan yang kelihatan lemah tetapi perempuan yang sangat kuat. Amin ya. Dan itulah baik kalian yang laki-laki, yang perempuan, belajarlah seperti Bunda Maria. Dia lemah, kelihatan lemah lembut. Dia lemah lembut tetapi jiwanya kuat, tetapi pikirannya kuat dan matang. Dia menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan cari dalam hidup kita. Banyak orang, banyak anak muda ingin mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Aku ingin dipercaya ini, aku ingin dipercaya ini. Kok dia bisa begini, dia bisa begitu. Tapi kenapa aku tidak dapat dipercaya oleh Tuhan? Tapi ketika sekali waktu Tuhan mempercayakan sesuatu, tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menjaganya. Hari ini anak-anak Tuhan, jadilah pemuda-pemuda yang bertanggung jawab menyelesaikan setiap kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidupmu. Apapun itu, karena setiap orang pasti diberi tanggung jawab masing-masing oleh Tuhan, dan masing-masing itu berbeda satu dengan yang lainnya. Tetapi hari ini saya mau katakan, apapun yang Tuhan percayakan di dalam hidupmu, terimalah itu sebagai berkat, bukan sebagai beban. Dan hargailah itu dan jagalah itu dengan penuh tanggung jawab sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya kita semua hari ini, anak-anak muda di tempat ini, kita menjadi anak-anak muda yang tetap berbahagia di masa muda kalian. Tuhan memberkati. Amin. Selamat Natal. Tiba saatnya kita akan memasuki penyalaan lilin. Dipersilakan kepada teman-teman yang sudah mempunyai lilin, kita mau sama-sama nyalain lilin kita. Kita mau nikmati saat ini meskipun kita di tempat yang berbeda, tapi kita mau satukan hati untuk merasakan kelahiran Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama angkat pujian Oh Holy Night. Stars are brightly shining. It is the night
pada sore hari ini, pada waktu ini Tuhan Yesus, Kau sediakan kesempatan bagi kami untuk kembali merasakan kasih-Mu Bapa. Meskipun saat ini Tuhan Yesus kami tidak berada dalam rumah-Mu, kami tidak melihat salib yang sama, kami tidak melihat pohon Natal yang sama, tapi kami mengucap syukur Tuhan Kau ada bagi kami. Sampai pada saat ini Tuhan, di tengah pandemi di negara kami Indonesia ini, kami bisa merasakan kelahiran-Mu, kami bisa merayakan kelahiran-Mu, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Sekali lagi kami katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat karya-Mu yang sungguh sempurna bagi kami, buat kelahiran-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kiranya Engkau mau perbarui setiap hati kami Bapa, melalui kelahiran-Mu Yesus. Biarlah Tuhan, kami bisa serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami bisa menjadi terang buat orang-orang di sekitar kami. Sekali lagi kami nyatakan terima kasih Bapa, sebab kami yakini Tuhan Yesus bukan hanya sebatas hari ini saja, tapi setiap harinya Engkau ada bagi kami. Setiap harinya Engkau lahir di hati kami Yesus, dan kami yakini itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segalanya Tuhan, segalanya baik dalam kehidupan kami, segala Engkau rancangan sungguh baik bagi kami Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rasakan kelahiran-Mu di hati kami. Haleluya. Amin. Saya mau ajak teman-teman semuanya untuk sama-sama kita matikan lilin kita saat ini. Puji nama Tuhan, kita telah menjalani ibadah Natal kita. Tiba saatnya kita akan mengakhiri. Kiranya Tuhan memberkati kalian selalu. Kiranya kelahiran Tuhan Yesus selalu ada di hati kita. Sebab Natal selalu ada di hati kita setiap hari dalam kehidupan kita. Amin. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah turun ke dunia dan menyelamatkan hidupmu, memberkati engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin.